I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama yang berjudul basis data. Basis adalah gudang atau markas atau tempat tertentu atau tempat berusaha. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek, yaitu manusia, benda, kejadian, dan lain-lain. Yang disimpan dalam bentuk teks, angka, unit, simbol, gambar, dan kombinasi. Sedangkan basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer dan dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data atau diperbaharui, dicari, diolah dengan kebutuhan tertentu dan dihapus dengan tujuan tertentu. Sedangkan sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari komputer antara basis dan cabang yang saling berhubungan. Selanjutnya, komponen-komponen basis data yaitu satu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memoris atau RAM. Memoris terbagi dua, satu memori utama, dua memori sekunder. Kedua ialah sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengoperasikan atau berfungsi mengendalikan sumber daya, berfungsi untuk mengontrol semua komputer, contohnya smartphone, laptop, Windows yang memonopoli komputer. Yang ketiga, database management system atau DBMS, yaitu mengelola basis data secara langsung oleh pemakai yang ditangani oleh perangkat lunak. Yang keempat yaitu user atau pemakai, yaitu berintegrasi dan manipulasi data. Yang terakhir yaitu aplikasi atau perangkat lain, yaitu yang tergantung kebutuhan tersendiri termasuk DBMS. Tujuan basis data yaitu untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, kecepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Yang kedua, tidak ada duplikasi data sehingga konsisten data mudah dijaga. Yang ketiga, data terintegrasi. Yang keempat, data tidak tergantung pada program aplikasi sehingga pemeliharaan program aplikasi mudah dilakukan. Yang kelima, data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai. Yang keenam, dapat diterapkan standarisasi. Yang ketujuh, informasi selalu mutakhir atau update. Yang kedelapan, untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang kesembilan, menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami. Yang kesembilan, mendukung kebutuhan pemrosesan dan objektivitas kerja atau waktu respon, waktu pemasaran, dan ruang pentingnya manfaat satu kecepatan dan penggunaan efektif, yaitu memungkinkan kita supaya melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau melakukan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan cepat. Yang kedua, kebersamaan pemakai, yaitu pemakai basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Yang ketiga, pemusatan kontrol data, yaitu data yang akan menjadi terpusat pada satu tempat penyimpanan sehingga tidak dapat mengaksesnya kapan saja. Yang keempat, efisiensi ruang penyimpanan, yaitu tidak adanya redundansi data sehingga efisien atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Penekanan jumlah redundansi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah komponen atau membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Yang kelima, keakuratan, yaitu pemanfaatan pengkodean dengan batas tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lain sehingga kita menyimpan data tidak akan
Yang ketujuh, pengungkapan. Data yang diinput ke dalam sebuah basis data memiliki ruang yang besar sehingga dapat dimasukkan dalam sejumlah yang banyak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penerapan keamanan atau security, yaitu ada password untuk pemakai basis data. Kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa. Kemudian kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru, yaitu data yang disimpan dalam diekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin terjaga atau terpeliharanya data. Yang ke-10, user view, yaitu pemakai dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data sehingga memudahkan pemakai dalam mengelola data. Selanjutnya yaitu risiko pemakaian basis data. 1. Perlu pesanan khusus. 2. Perlu kontak ingat bahkan perangkat kelas khusus. 3. Perlu backup eksekusi. 4. Konflik pada data yang dipakai bersamaan. 5. Perlu konsensus antar organisasi yang memakai basis data. Selanjutnya operasi dasar basis data, yaitu pembuatan basis data, penghapusan basis data, pembuatan file atau tabel, penghapusan file atau tabel, pengubahan tabel, penambahan tabel, pengambilan tabel, dan penghapusan data. Selanjutnya tahap pengumpulan dan analisis data, yaitu tahap pertama kita menentukan kelompok pemakai dalam bidang-bidang aplikasinya. Artinya kita menentukan aplikasi utama dan kelompok pengguna yang akan menggunakan basis data. Tahap kedua kita lakukan peninjauan dokumentasi yang ada, berarti dokumen yang ada yang berhubungan dengan aplikasi kita pelajari dan dianalisis. Tahap ketiga, analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data, mengartikan informasi yang sekarang ada, yang akan dan yang akan datang, diperinci dan dipelajari. Tahap keempat kita membuat dan menyusun daftar pernyataan dan wawancara, yang dimana jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan dari para pemakai basis data yang berpotensi akan diberikan kepada kelompok atau individu pertama untuk dapat diwawancarai, sehingga input yang banyak dapat diterima dari mereka dan memperhatikan informasi yang berharga dan memandangkan prioritas. Yaitu database management system. Database management system adalah sistem perorganisasian dan pengolahan database pada komputer. Sistem ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai data dengan beberapa reproduksi data yang sama. Database management system ini mampu diakses oleh berbagai aplikasi. Terobosan dari database management system adalah Relational Database Management System atau RDBMS yang mengorganisasikan data dalam suatu struktur dan memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan antar kumpulan data yang disimpan dalam database. Terobosan berikutnya adalah Distributed Relation Database Management System atau DRDBMS. Dengan DRDBMS memungkinkan informasi berada pada baris data di lokasi yang berbeda atau didistribusikan dan direpresentasikan, diperbaharui dan diakses dari semua lokasi, seolah-olah data tersebut berbasis data tunggal dan terpusat. Data basis manajemen sistem merupakan perangkat lunak yang bersifat general purpose yang memiliki fasilitas proses, define, construct, dan manipulasi basis data untuk aplikasi yang bervariasi. Yang pertama, design. Fungsinya untuk melakukan spesifikasi tipe data, struktur, dan konstruksi data yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua, construct. Fungsinya untuk melakukan proses penyimpanan data
Fungsinya untuk melakukan query atau memanggil data, update data, dan menghasilkan laporan yang berasal dari basis data. Ini perbedaan basis data dengan data basis manajemen sistem. Basis data adalah data atau record dari data, sedangkan database manajemen sistem adalah aplikasi untuk mengelola data atau record tersebut, dan juga untuk menambahkan data, menghapus, mengubah, dan menampilkan database itu sendiri. Selanjutnya komponen database manajemen sistem. Yang pertama hardware, yaitu perangkat keras yang digunakan tergantung dengan kebutuhan sistem dan kegunaan DBE database manajemen sistem itu sendiri. Sedangkan software, yaitu perangkat lunak di sini adalah database manajemen sistem berikut sistem operasinya, termasuk perangkat lunak pendukung jaringan jika database tersebut terletak dalam suatu jaringan. Prosedur, yaitu instruksi dan pengaturan yang mengatur desain dan penggunaan database, yaitu penggunaan program, aplikasi, dan fasilitas yang ada. Yang kedua, membuat backup database. Dan yang ketiga, DS. Pertama, data pengguna, yaitu kolom dalam tabel berisi file atau atribut dari baris tabel berisi rekor atau tab rekaman. Yang kedua, metadata disebut dengan sistem tabel. Yang ketiga, indeks untuk meningkatkan kinerja dan akses. Tipe data ini disebut dengan overhead data. Yang keempat, aplikasi metadata digunakan untuk menyimpan struktur dan format data. Pemilihan data dilakukan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya 1 faktor teknis, 2 faktor ekonomi, 3 faktor faktor teknis, yaitu 1 jenis DBMS, 2 struktur penyimpanan dan jalur akses yang mendukung DBMS, pemakai dan lain-lain. Yang ketiga, tipe antarmuka dan programmer. Yang keempat, tipe bahasa query. Faktor ekonomi, yaitu biaya penyediaan perangkat lunak, biaya pemeliharaan, biaya penyediaan perangkat keras, biaya konveksi dan pembuatan database, biaya untuk personalia, biaya penelitian, biaya pengoperasian, biaya untuk personalia, biaya untuk pelatihan. Selanjutnya yaitu DLL, yaitu merupakan suatu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contohnya perintah DLL, misalnya create index, alter tab, dan drop view atau drop index. Yang kedua, data manipulasi atau DML, yang merupakan satu paket DBMS yang memperoleh pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya, data model data yang tepat. Dengan DML ini kita dapat mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, menyisipkan informasi baru dalam basis data, dan menghapus informasi dari tabel. Terdapat dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Selanjutnya, tipe file database management system. Ada beberapa tipe file dari database management system. Tipe file yang digunakan dalam database management system yaitu file induk atau master file, yang terdiri dari file induk acuan dan file induk demand. Yang kedua, file transaksi, yaitu file ini bisa disebut dengan file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi, misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Yang ketiga, file laporan, yaitu file ini biasa disebut dengan output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Yang keempat, file sejarah atau history file, yaitu file ini bisa disebut dengan
sebagai asing. Yang kelima, file pelindung atau backup file, yaitu file ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya, bentuk pengantar basis data relasional. Basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Basis data relasional menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom, yaitu untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Keunggulan basis data relasional yaitu bentuknya sederhana dan mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam basis data relasional yaitu satu relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa tabel. Kedua, atribut adalah kolom pada sebuah Yang kelima, derajat adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Bahasa pada basis data relasional yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi tentang dua satu bahasa formal, dua bahasa potensial. Bahasa formal Selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasi dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Tujuan normalisasi adalah untuk menghilangkan keretakan data, untuk mengurangi kompleksitas, dan juga untuk mempermudah memorifikasi yang ada. Proses normalisasi di mana proses standarisasi ini ada dapat diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahap normalisasi. Satu, bentuk tidak normal, yaitu kumpulan data yang biasanya tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu sehingga bisa saja data yang tidak lengkap atau terduplikasi. Yang kedua, bentuk normal pertama, yaitu bentuk normal pertama terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak. Yang ketiga, bentuk normal kedua, yaitu bentuk normal kedua akan terpenuhi jika bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci haruslah bergabungan secara fungsional. Yang keempat yaitu bentuk normal ketiga, yaitu bentuk normal ketiga telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama dan kedua serta tidak transitif. Dependensi yaitu sebuah atribut yang bukan kunci selain tergantung kepada atribut kunci, juga bergantung kepada atribut bukan kunci lainnya. Yang kelima, bentuk normal. Bentuk normal memiliki ketentuan yaitu masing-masing atribut utama bergantung fungsional tertentu pada masing-masing kunci dengan atribut tersebut pada modelnya. Yang keenam, bentuk normal keempat, yaitu
batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user atau user view yang utama. Selanjutnya, analisis dan pengumpulan kebutuhan. Suatu proses pengumpulan dan analisa informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Informasi dikumpulkan dari setiap user view utama meliputi satu deskripsi data yang digunakan atau yang dihasilkan, detail mengenai bagaimana data yang digunakan atau yang dihasilkan, dan beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Selanjutnya, menentukan bagaimana mengatur aplikasi database dengan motif user view. Ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan terpusat, pendekatan integrasi view, dan combination of both approaches. Selanjutnya, database design, yaitu yang merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dan operasi suatu enterprise. Tujuannya adalah satu, merepresentasikan data dan relationship antar data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi utama dan user group. Yang kedua, menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Yang ketiga, menspesifikasikan desain minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang diterapkan pada sistem, misalnya waktu respon. Selanjutnya, pendekatan dalam database design, yaitu top down, bottom up, mixed, dan inside out. 3 fase database design, yaitu konseptual database design, yaitu suatu proses pembentukan modal dari informasi yang digunakan dalam enterprise, independen dari keseluruhan aspek fisik. Yang kedua, logical database design, yaitu suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise dan berdasarkan model data tertentu, misalnya relasional. Yang ketiga, physical database design, yaitu suatu proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder. Selanjutnya, prototyping atau optional, membentuk model kerja suatu aplikasi database. Tujuan utama dari pembentukan prototyping adalah untuk mengidentifikasi fitur dari sistem yang berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, untuk memberikan perbaikan-perbaikan atau penambahan fitur baru. Selanjutnya, yaitu untuk klasifikasi kebutuhan user. Selanjutnya, untuk evaluasi visibilitas atau kemungkinan yang akan terjadi dari desain sistem khusus. Selanjutnya, operasional maintenance, suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki, melakukan penyesuaian atau penggantian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi operasi produksi agar sesuai dengan perencanaan yang ada. Suatu proses pengawasan dan pemeliharaan sistem setelah instalasi meliputi satu, pengawasan performa sistem. Jika performa menurun, maka memerlukan perbaikan atau pengaturan ulang database. Yang kedua, pemeliharaan dan pembaharuan aplikasi database atau jika dibutuhkan. Yang ketiga, penggabungan kebutuhan baru ke dalam aplikasi database. Selanjutnya, prinsip-prinsip perancangan basis data. Prinsip dari database secara umum adalah integritas atau menyatu, maka antara suatu file dengan file yang lain atau tabel dengan tabel yang lain harus saling berhubungan. Beberapa
memiliki perspektif globalnya. Yang kedua, gunakan perancangan atas bawah. Yang ketiga, berikan informasi secara selektif. Yang keempat, berikan database yang berbeda untuk manajemen yang berbeda. Yang kelima, jangan mengubah file yang ada atau tidak boleh asal mengubah file. Selanjutnya bab 4, yaitu pemodelan data. Model relasional terkait dengan 3 aspek, yaitu struktur data, integrasi data, dan manipulasi data. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi 3, yaitu base relation, yaitu relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua, derived relation, yaitu relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga, view, yaitu derived relation yang memiliki nama. Selanjutnya, bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi 2, yaitu bahasa formal, yaitu bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis, contohnya aljabar relasional dan kalkulus relasional. Yang kedua, bahasa komersial, yaitu bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya, contohnya group by dan order set. Selanjutnya, pemodelan data. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data. Tujuan model data adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Secara garis besar, model data dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu suatu model data berbasis objek, yang merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antara data dalam suatu basis data dan berdasarkan objek datanya. Terdiri atas 3, yaitu 1. Entity relationship model, yang kedua semantic model, dan ketiga binary model. Yang kedua, model data berbasis rekor, yaitu model ini berdasarkan rekor atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antara data dalam basis data, dan terdiri dari 3, yaitu hierarchical model dan network model dan relational model. Yang ketiga, model data fisik, yaitu model ini digunakan untuk mengurangi data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini terdiri dari unit model dan frame memori. Selanjutnya, empiri relational model. Empiri relationship model pada hakikatnya perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu IR diagram, berfungsi untuk menggambarkan relasi dari 2 file atau 2 tabel yang dapat digolongkan dalam 3 macam bentuk relasi, yaitu satu banyak, dan banyak-banyak. Penggambaran ini akan membantu analisis sistem dalam melakukan perancangan proses yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk baris-baris program. Selanjutnya, konsep dasar IR modeling. Yang pertama, entity test, yaitu model relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut entity dan relasi antar entity. Entity adalah objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Yang kedua, relationship type. Relasional adalah suatu asosiasi di antara beberapa entitas. Relationship type adalah sekumpulan entitas yang berhubungan dengan mempunyai arti antara
identitas yang lain. Derajat relasi dengan notasi lain, di samping pemakaian notasi yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam berbagai literatural, akan dapat dijumpai pula penggambaran diagram entity relationship dengan sedikit perbedaan penggunaan notasi. Perbedaannya terletak pada penggambaran derajat relasi yang sekaligus juga telah mengakomodasi adanya derajat relasi maksimum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.